Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, kali ini saya ingin membandingkan antara Presiden Soeharto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dua presiden ini adalah orang yang punya ikatan yang sangat kuat dengan yang disebut dengan PT Freeport McMoran. Di era Pak Harto, walaupun beliau belum menjadi presiden, ya, itu yang namanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, khususnya mengenai penanaman modal dari Amerika Serikat, dan juga persetujuan bagi Freeport untuk menanam modalnya di Irian Jaya pada saat itu, ya, itu dimulai. Presiden Soeharto juga yang kemudian memperpanjang masa kerja Freeport di tanah Papua. Jokowi ini adalah juga presiden yang kemudian mengambil alih saham PT Freeport menjadi 51%. Dan kita juga tahu di era Soeharto itu selalu ada upaya mengenai bagaimana yang namanya hasil dari tambang itu juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, di awal pemerintahan Jokowi, saya termasuk satu dari sekian pengamat politik, ya, yang diundang ke Istana Negara, ya. Dan pada saat diundang tersebut ada satu pembicaraan yang tidak akan saya lupa selama saya hidup. Presiden Jokowi pada saat itu mengatakan, Indonesia dulu pernah mengalami apa yang disebut dengan oil boom pada tahun 70-an. Kita tahu kenapa terjadi oil boom, karena terjadi perang di Timur Tengah, dan itu meningkatkan harga minyak, dan kemudian menghasilkan uang yang begitu banyak untuk Indonesia. Kemudian Pak Jokowi juga mengatakan, uang dari hasil penjualan minyak, dan kemudian hasil dari penjualan gas di Aceh, kemana ya uangnya? Nah, itu. Pada saat itu beliau kemudian juga mengatakan, kalau nanti yang namanya blok Masela itu berhasil berproduksi, anggarannya sebagian akan saya simpan untuk kemajuan anak-anak di Maluku, pendidikan di Maluku. Tapi kita lihat, ya, apa yang terjadi setelah itu, ya. Kita tahu di era Jokowi ada usaha untuk hilirisasi perusahaan-perusahaan tambang atau hasil-hasil tambang, baik itu nikel, bauksit, ataupun kemudian juga yang namanya tembaga, perak, dan emas, ya. Tapi kita juga tahu, ya, bahwa pemrosesannya itu dilakukan di Indonesia, tapi setelah itu dijual yang katanya nilainya sangat tinggi, berapa yang kemudian masuk ke dalam APBN kita? Dan kemudian mengapa APBN kita lagi-lagi kalau Anda lihat angkanya 82% masih adalah anggaran yang berasal dari pendapatan pajak. Lalu bagaimana kemudian yang harusnya masuk dari pendapatan pajak orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki orang-orang kaya di Indonesia, atau juga yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing, ya, baik itu dari Amerika Serikat, dari Singapura, atau negara lain, ya, yang juga melakukan investasi di Indonesia, ya. Dan kita juga tahu, ya, Pak Harto sangat-sangat berupaya agar yang namanya anggaran negara itu, ya, walaupun ada yang berasal dari baik itu pinjaman luar negeri ataupun hibah dari luar negeri, itu dia usahakan agar benar-benar itu digunakan secara baik, ya. Kita hancur-hancuran secara ekonomi pada saat terjadi yang disebut dengan krisis moneter dan juga krisis ekonomi, ya, pada tahun 97-98. Saya tidak akan lupa, ya, beberapa ekonom pada saat itu mengatakan bahwa fondasi ekonomi Indonesia sangat kuat dibandingkan Thailand, dan karena itu kita tidak akan jatuh. Ternyata fondasi ekonomi kita rapuh dan hancur dibandingkan Korea Selatan, kemudian Thailand maupun Malaysia. Kita menjadi pesakitan IMF.
Namun, lagi-lagi ya, Presiden Soeharto ketika para menterinya sudah menyatakan tidak mau lagi duduk di dalam kabinet, ketika yang namanya seorang pejabat dari Amerika Serikat ya, Walter Mondale sudah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa kita tidak bisa lagi mendukung Anda sebagai presiden ya, dan karena itu kelihatannya Anda harus turun ya. Dia kemudian menyatakan dirinya lengser. Dan kita tahu setelah lengser, Pak Harto tidak pernah cawe-cawe tetap berpolitik atau mengganggu Presiden Habibie dalam kebijakan politik dan ekonomi dia. Yang namanya Pak Harto selalu menjaga agar yang namanya anggaran benar-benar untuk rakyat, bangsa, dan negara. Ini berbeda dengan Jokowi. Kenapa? Karena buat saya, di era Jokowi yang namanya korupsi itu dibiarkan merajalela, hanya dipakai untuk alat politik dia. Dan kemudian yang kita juga tahu, anggaran negara juga digunakan untuk menjadikan putra mahkotanya menjadi wakil presiden Republik Indonesia melalui dana-dana bantuan sosial ya. Sementara di era Pak Harto tidak pernah menggunakan anggaran negara untuk menjadikan anaknya sebagai seorang wakil presiden ataupun presiden pada saat itu ya. Dan di Indonesia satu-satunya presiden yang kemudian berani mengajukan anaknya langsung menjadi calon wakil presiden dan kemudian jadi presiden nantinya ya, itu hanyalah Joko Widodo. Dan kemudian seorang presiden yang juga berani menggunakan anggaran negara untuk membeli suara pada pemilu, itu juga adalah Joko Widodo. Dan kita juga tahu hanya Joko Widodo juga Presiden Republik Indonesia yang setelah berhenti menjadi presiden masih terus aktif di dalam politik ya, untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, di mata saya, lagi-lagi Pak Harto juga lebih bijaksana dibandingkan Jokowi. Pak Harto lebih memperhatikan rakyat banyak, persatuan dan kesatuan bangsa ini dibandingkan dengan Jokowi yang lebih memperhatikan bagaimana yang namanya keluarganya supaya punya kekuasaan politik dan dengan demikian dia bisa memiliki kekayaan ekonomi yang besar ya. Sementara Soeharto hanya sebatas bagaimana kekuasaannya bisa menjadikan anak-anaknya itu kaya, tapi hanya kaya secara ekonomi, tidak kemudian menjadi orang yang berkuasa secara politik. Itulah bedanya Soeharto dan Jokowi. Berikan pendapat Anda.